Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Nurholijaroh Mahasibuan SPD, calon guru penggerak Angkatan 5, Unit Kerja SMA Negeri 3 Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, trilogi pendidikan yang sangat terkenal, Ing Ngarso Sumtulado, Ing Madya Mangunkarsa, Tuthuri Handayani. Dan hendaklah kita sebagai guru atau pendidik memiliki sikap di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, di belakang memberi dorongan. Raden Maswardi Surjaningrat lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889, yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi dan rakyat jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Karena dianggap menentang pemerintah kolonial, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Dalam pengasingannya lahirlah buku Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya tentang pendidikan yang memerdekakan. Buku pendidikan yang memerdekakan itu diambil dari pengalaman pribadi yang sangat membekas di hati Ki Hajar Dewantara. Saat menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan, tangis Asti, anak pertamanya yang berkebutuhan khusus, menangis tiada henti, dan itu dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta, diseretnya anak itu keluar. Kemudian tanpa pikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Lalu ia lari secepat yang ia dapat, dibukanya pintu pemisah dan Asti sudah nampak biru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anak yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, maka terucaplah kata kasih sepenuh hati. Selamanya engkau akan kumuliakan. Dan Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya hingga sekarang. Dari pengalaman pribadi Ki Hajar Dewantara itu, lahirlah asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu adalah merdeka, merdeka batin dan merdeka lahir. Manusia yang merdeka adalah yang hidup secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaganya sudah ada pada anak. Jadi, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bagaimana yang dikatakan dengan pendidikan yang berpihak pada anak? Pendidikan yang berpihak pada anak itu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati kita sebagai pendidik mendekati sang anak
bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak, melayani anak, dan membimbing anak, lalu menuntunnya. Perlu kita ketahui bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita, orang dewasa. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi, tujuan pendidikan adalah untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki perilakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Bagaimana menebalkan perilaku anak? Menebalkan perilaku anak itu tidak lepas dari kekuatan konteks diri anak dan sosio, kultur, dan budayanya. Lalu, budi pekerti, watak, dan karakter adalah perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Guru ibarat petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Kita petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, lalu membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung itu. Sampailah kita kepada refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi, setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pengalaman dan pengetahuan baru dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan saya menyadari bahwa saya belum menjadi petani yang baik untuk jagung-jagung saya. Dimulai dari diri, saya akan menerapkan merdeka belajar secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Caranya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, berdoa saat memulai pelajaran, lalu membuat kesepakatan kelas, melakukan pendataan siswa melalui kegiatan asesmen non-kognitif. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat atau orang tua siswa berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat rencana kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai karakter dan sosial budaya di dalamnya. Yang kelima, di tahap pelaksanaan, tidak lupa diselingi dengan ice breaking agar siswa tidak merasa bosan. Yang keenam, melakukan literasi baca berkaitan dengan nilai karakter dan sosial budaya. Yang ketujuh, melakukan penguatan pada materi pembelajaran tertentu. Kedelapan, evaluasi dilaksanakan dengan model authentic assessment dengan mengambil berbagai evaluasi dari kegiatan siswa, baik berupa produk maupun unjuk diri. Yang kesembilan adalah refleksi dilakukan dengan siswa atau dengan sejawat melalui lembar kuesioner yang telah disiapkan. Dengan mempelajari modul ini, saya berharap bisa menjadi pendidik yang merdeka, menciptakan pembelajaran yang merdeka, dan menghadirkan sosok profil Pancasila di kelas. Demikian rangkaian pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.